Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa hidup dengan nyaman, dengan bahagia. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'u tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga yaumul akhir. Kita mengetahui bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang membawa kepada kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang kekal, yakni kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Dan termasuk kebahagiaan yang paling agung adalah ada pada ridho, ada pada kita rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita lantunkan, raditu billahi robba, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rabb. Ini kalimat yang sangat pendek namun ini besar maknanya dan membawa kita kepada kebahagiaan yang paling agung, yakni merasa ridho terhadap semua ketentuan-ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meridhoi setiap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita akan memandang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini mengandung suatu kenikmatan, di mana kenikmatan tersebut layak dan sangat berhak untuk disyukuri. Sehingga akhirnya jadilah kita manusia yang pandai untuk bersyukur. Walaupun golongan yang bersyukur ini sangat sedikit dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan memang seperti itulah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang teragung. Banyak orang yang justru lari darinya. Manusia lebih banyak mengeluh, manusia lebih banyak berduka, manusia lebih banyak yang marah kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang malah memusuhi Allah dengan membenci ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini sedang menjauh dari
kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang paling agung. Memang ada yang bertanya, mengapa manusia itu banyak yang lari dari kebahagiaan yang paling agung ini? Kenapa manusia tidak mengusahakan kebahagiaan yang sejati dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mempertebal keimanan kepadanya, dengan berhusnuzon kepadanya, dengan menerima setiap ketentuan dan takdirnya? Jawabannya adalah karena mereka mengira, karena mereka memandang, karena mereka berpikir bahwa jalan menuju kebahagiaan hakiki itu melelahkan. Itu membuat capek. Itu membuat kita tidak akan bisa beristirahat. Ya, bisa jadi seperti itu. Mereka memandang. Tetapi ketahuilah, kalau kita memandangnya dari sisi yang lain, kalau kita memandangnya dari sudut yang berbeda, maka kita akan bisa mengatur pikiran kita dan perasaan kita. Contoh misalnya bagaimana supaya kita bisa menerima ketentuan dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katakan kepada diri kita, wahai diri, Allah saja telah ridho bahwa peristiwa itu, kejadian itu, takdir itu adalah untukmu. Allah telah meridhoinya untukmu. Mengapa kamu tidak meridhoinya? Sedangkan Allah saja sudah ridho. Kalau cara pandang kita seperti itu, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk meraih kebahagiaan yang teragung, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersikap positif, yakni optimis dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang menimpa kita, kita akan melihat sisi baik dari segala peristiwa, kejadian, takdir yang menimpa kita. Kita akan berhusnuzon bahwa itu adalah cara Allah mencintai kita. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka, Allah tidak akan meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan Allah tidak membenci kamu. Kalau Allah mentakdirkan sesuatu kepada kita, bukan Allah benci kepada kita. Allah sedang menunjukkan rasa cintanya. Karena sabda Rasulullah SAW, Iza haballahu al-abda ibtala. Kalau Allah mencintai seorang hambanya, dia akan mengujinya. Kita juga akan melihat sisi yang baik, sisi yang positif dari takdir yang menyakitkan misalnya, dengan cara pandang bahwa itu adalah cara Allah untuk meningkatkan posisi kita di hadapannya, derajat kita di hadapannya, dan akan menambah pundi-pundi pahala bagi kita, memperberat mizan kita di yaumul akhir. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangkanya baik, maka aku pun baik.
Kenapa kita tidak memanfaatkan ini? Perbanyaklah prasangka baik kita terhadap apapun kejadian yang menimpa kita. Nanti Allah akan memperlihatkan kepada kita hikmah di balik kejadian itu. Mungkin saat itu, mungkin setahun kemudian, mungkin setelah belasan tahun kemudian, baru kita akan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah waktu itu Engkau takdirkan aku begini. Inilah ternyata akibat baiknya. Nah, pesannya adalah untuk mencapai kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang paling agung, dengan meridhoi segenap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu berprasangka baik kepada Allah. Kita perlu berpikir positif atas segala sesuatu yang terjadi. Maka setelah itu tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berbahagia, untuk kita tidak tersenyum. Maka berbahagialah, tersenyumlah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.